Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita boleh dikuatkan untuk mengerti akan firman yang akan kita baca. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu masih boleh tetap kami rasakan hingga pada saat ini. Jika sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kami memohon agar Tuhan mendiamkan segala suara-suara apapun. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar dan yang boleh bergema di hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dengan baik dan benar, serta boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Mari bersiap untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan demikian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun ini harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita pada hari ini, dalam ibadah kita pada pagi hari ini, sesuai dengan tema sinode, yaitu menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara pasti pernah mendengar lagu Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Ada yang tahu liriknya atau ada yang masih ingat? Saya rasa Bapak Ibu masih ingat lirik lagu tersebut. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ada lagu yang biasa yang kita dengarkan, bahkan mungkin kita mendengarnya sejak kita masih kecil, tanpa kita sadari saat kita masih di usia sekolah minggu dulu. Sering kita nyanyikan. Sadarkah kita dari kecil kita memang sudah diajarkan untuk mengikut Yesus dan berjalan bersamanya? Tuhan sudah menetapkan langkah kehidupan kita. Ia juga telah memberikan kita firman-Nya untuk kita taati agar kehidupan kita bisa menuju ke arah yang baik. Segala perintah yang Tuhan berikan tidak pernah bertujuan untuk mencelakakan dan mempermainkan hidup kita, tetapi selalu bertujuan agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih indah ke depannya, seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudaraku, firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita untuk selalu memiliki hidup yang taat akan firman-Nya. Yang perlu kita lakukan ialah fokus dan tetap mendengar serta melakukan firman dalam kehidupan kita setiap harinya. Imamat adalah kitab yang menjadi tuntunan kehidupan umat, karena di dalamnya banyak memuat nasihat yang dikatakan oleh Allah. Tujuannya yaitu agar dapat menjalani hidup yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan ini juga merupakan komunikasi Allah dengan Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Allah ingin bangsa Israel mampu mengatur dan menata kehidupan mereka agar tetap menjaga kekudusan serta berbeda dari bangsa yang tidak mengenal Allah dan hidup di luar perintah-Nya. Perintah-perintah Allah yang diberikan dalam bacaan pada hari ini sangat berhubungan erat dengan kepemilikan tanah umat Israel. Intinya Tuhanlah pemilik tanah dan umat dipercayakan untuk mengelolanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta jemaat yang terkasih, Tuhan akan menghidupkan dan mensejahterakan seluruh umat Israel melalui tanah yang dikelola secara bertanggung jawab tentunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini mau mengingatkan kita betapa besar rasa sayang Tuhan kepada kita anak-anak-Nya. Dalam bacaan ini juga kita bisa melihat bahwa Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengingatkan orang-orang Israel agar mereka memiliki kehidupan yang taat akan Tuhan. Allah memberikan berbagai aturan untuk kehidupan bangsa Israel, di mana Allah ingin mengingatkan mereka akan hari Sabat. Hari Sabat
Bukanlah seperti pengertian kita sendiri bahwa Sabat itu adalah seringkali kita mengartikannya sebagai hari Sabtu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, hari Sabat yang berarti adalah hari perhentian ataupun hari peristirahatan. Masa perhentian, masa istirahat yang sudah Tuhan buat sebagai aturan agar kita bisa bersama-sama dengan saudara, keluarga, bahkan sesama kita mempunyai waktu untuk Tuhan. Bangsa Israel harusnya mengelola tanah dengan baik dan mengupayakan kebutuhan hidupnya. Allah menguduskan dan memberkati tanah. Karena itu manusia harus menghargai dan menghormati tanah, supaya dari dalamnya muncul kehidupan, dan dia pun tetap hidup di hadapan Allah yang memiliki dan memberkati tanah. Perintah yang diberikan Tuhan bukan hanya perintah biasa, tetapi semuanya itu didasari karena kepedulian Tuhan kepada umatnya. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan mau umatnya memiliki hidup yang baik, menghargai sesama, dan takut akan Dia. Tuhan berbicara kepada Musa ketika ia berada di Gunung Sinai, memerintahkan bangsa Israel untuk tidak saling merugikan dan harus takut akan Tuhan. Tetapi sifat manusia sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ini tidak pernah berubah. Orang-orang kaya bertindak semena-mena terhadap mereka yang miskin karena merasa punya uang atau bisa membayar atau membeli tenaga. Orang kaya memperdaya mereka yang miskin, bahkan yang miskin papa. Yang kuat secara ekonomi menindas mereka yang lemah. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dunia, tapi juga banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya juga berlaku demikian. Kehidupan yang mencerminkan sifat Kristus hanya terjadi saat berada di ruangan gedung gereja, saat berada di dalam rumah, di tempat pekerjaan, di dunia perdagangan ataupun bisnis. Mereka menunjukkan sifat aslinya, yaitu tidak punya belas kasihan. Kehidupan yang sering sekali terjadi menjebak manusia dengan waktu yang terlalu cepat dan tanpa jeda. Tetapi bagaimanapun, kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui dan harus kita tempuh. Yang menentukan arah kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam arah, pilihan, tawaran, dan bahkan banyak lagi yang lainnya. Berjalan bersama Allah adalah pilihan kita. Karena itu, jawablah pilihan kita dengan baik. Berjalanlah bersama Tuhan, maka Ia akan menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan perintahnya, maka Ia akan menunjukkan jalan yang terbaik yang sudah Ia siapkan bagi kehidupan kita pribadi, keluarga, dan juga sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah dalam bacaan ini mau agar umat Israel memiliki kehidupan yang baik, Allah juga mau hal ini terjadi pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Ia mau kita hidup sesuai dengan cara yang Ia perintahkan. Oleh sebab itu, pilihlah jalan dengan mengikuti petunjuk-Nya. Di dunia ini, jika kita mampu menanam segala kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga akan menuai segala berkat ataupun kebaikan yang telah Tuhan sediakan untuk kita
bersama keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, beberapa poin penting yang harus kita ingat dan yang boleh kita sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, mulailah peka akan panggilan Tuhan. Jangan menutup mata dan telinga kita dari nasihat Tuhan, karena sadarlah bahwa setiap apa yang kita lakukan, Tuhan mau kita lakukan semuanya itu dengan baik dan juga dengan benar. Karena itu rencana indah Tuhan sudah menanti kita. Yang kedua, Bapak Ibu, menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan berarti kita sudah siap melepaskan segala kejahatan dan juga kehidupan duniawi kita. Karena kita tidak akan bisa berjalan jika kita membiarkan diri kita terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berbaliklah kepadanya dan mohon Tuhan untuk memegang tangan kita. Karena Tuhan mau kita hidup kudus. Bapak Ibu, kudus artinya bukanlah berarti bahwa hidup yang kita jalani tidak pernah lepas dari dosa, nista maupun cela. Tapi kudus yang Tuhan mau, Tuhan yang kudus yang Tuhan maksud adalah mengkhususkan sesuatu lain dari yang biasanya. Artinya, kalau sudah khusus, ada waktu untuk perjumpaan dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, makanya Ia menetapkan hari Sabat. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana kita masih terjebak dengan virus corona yang masih tetap mengganas hingga saat ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau memilih untuk berjalan bersamanya, bukan berarti kita juga tidak mematuhi prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, Bapak Ibu, prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, salah satu bagian dari usaha kita agar kita bisa luput dari virus corona yang saat ini masih merajalela. Udara yang kita hirup belum tentu juga terbebas dari virus-virus yang sekarang. Karena itu, mari tetap menjalankan prokes, yaitu taat bermasker, sering cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ini adalah salah satu usaha yang dianjurkan oleh pemerintah, dan tentunya adalah sudah melalui banyak prosedur, makanya boleh ditetapkan sebagai suatu aturan. Ketika kita mau memilih untuk berjalan bersamanya, berarti kita sudah siap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita kepada jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Inilah beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan melalui pembacaan firman pada ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati serta menguatkan kita dalam menjalani
kehidupan kita hari lepas hari. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.